Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal tulis menulis, ini nasihat saya yang pertama. Kalau mau menulis karya ilmiah, jangan menulis seperti menulis surat pada pacar. Tidak pernah jadi. Ya tak? Jadi satu lembar disobek. Persiapkanlah sebisanya, tulislah dengan keyakinan. Dengan keyakinan pasti ada salahnya. Karena itu harapkan koreksi dari orang. Jangan marah kalau dikoreksi. Tidak ada seorang penulis pun yang tidak ada salahnya. Tidak ada. Jadi, dengan seringnya Anda menulis, semakin kurang juga kesalahan. Itu yang pertama. Saya sampai sekarang di Al-Musbah itu saya masih menemukan kesalahan. Saya tulis sekian tahun yang lalu, baca, oh ini mestinya begini, ini mestinya begitu. Tapi kita serahkan pada masyarakat. Silahkan baca. Ada yang tidak setuju, silahkan sampaikan, silahkan kritik dan sebagainya. Itu dulu satu. Ada satu teman saya sudah 10 tahun, setiap saya ketemu dia, mana bukunya? Tidak muncul-muncul. Karena begitu, itu saya kira dalam konteks itu. Yang kedua, yang saya ingin garis bawahi. Setiap kata itu wadah. Harus ada isinya. Gelas ini kosong. Harus ada isinya. Isinya ada ukurannya. Jangan isi 1 liter di sini. Jangan juga isi kurang. Jangan juga tidak ada isinya. Yang tidak ada isinya itulah yang dinamai omong kosong. Isinya jangan berlebih. Karena berlebih dia hilang. Kalau kurang juga tidak cukup. Nah, dalam konteks tafsir ini harus Anda perhatikan. Jangan sampai berlebih. Itu Ar-Razi dinilai berlebih tafsirnya kan. Fihi kulla syai' illa tafsir, sampai orang berkata begitu. Ya, tafsir Jalalain orang anggap terlalu singkat. Sampai itu ulama-ulama kita dulu yang berbicara tentang memegang Al-Quran dengan wudhu, itu mereka berkata, ini boleh dipegang ini sampai wudhu. Karena kalimat-kalimatnya Jalalain lebih banyak dari itu. Itu satu. Setiap kata ada kesan yang ditimbulkan. Saya beri contoh. Samakah perempuan dengan wanita? Lebih suka dipanggil wanita atau perempuan? Kemudian peranan perempuan bukan wanita. Karena ada kesan dari kata itu yang lebih terhormat dibanding dengan kalau dipanggil wanita. Begitu juga apalagi dalam bahasa Al-Quran. Sebentar saya akan kembali ke sini. Yang kedua, setiap kata itu harus punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, apa artinya?
Saya mau bandingkan kita masa perjuangan. Allahu Akbar. Punya kekuatan dari kekuatannya luar biasa. Sekarang orang pergi juga Allahu Akbar, ada kekuatannya. Tidak ada kekuatan. Setiap kata harus punya kekuatan. Jadi punya makna, punya kesan, punya kekuatan. Anda berkata, saya besok akan ke Surabaya. Ada kekuatannya atau tidak? Mau lihat kekuatannya, pesawat jam 5 subuh. Anda jam 3 udah bangun. Iya, ada kekuatan. Tapi saya besok mau ke Surabaya, besok mau ke Surabaya, besok mau ke Surabaya. Tidak ada kekuatannya, Anda tidur terus. Itu setiap kata Al-Quran itu harus mempunyai kekuatan. Kalau tidak, tidak. Saya mau ambil contoh ulama. Kita lihat ulama bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Walaupun asalnya bahasa Arab, tapi maknanya sudah beda. Beda enggak? Mari kita lihat. Dalam bahasa Indonesia, ulama itu orang yang dalam pengetahuan agama Islam. Ya. Jadi, yang dalam pengetahuannya menyangkut agama Kristen tidak dinamai ulama. Ahli-ahli kristologi orang Kristen tidak dinamai ulama. Ya kan? Kalau Al-Quran bagaimana? Ada ulama Bani Israel. Jadi tidak khusus dalam agama Islam. Bahkan tidak khusus dalam ilmu agama. Kalau Anda baca itu apa itu? Sebelum innama yakhshallah min ibadi ulama. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an wa fa'akhraja bihi mukhtalifan anwa'uhu sampai wa minal jibal judadun bidhun wa humur sampai kemudian wa minad dawabi wa minan nasi kadzalik. Jadi ilmu semuanya yang mengetahuinya dinamai ulama. Di sini ulamanya ini ulama bahasa Indonesia atau ulama harus Anda paham. Kita melangkah lagi, lihat dari segi bahasa nih. Ulama dalam bahasa Indonesia itu tunggal, ya. Oh itu, ya ini ulama besar. Dalam bahasa Arab, jamak. Tetapi kita lihat lagi sekarang kesan. Ulama itu beda dengan alimun. Dua-duanya jamak. Beda kan? Apa bedanya? Kita lihat. Kalau alimun atau alimnya itu orang yang betul-betul sangat mendalam pengetahuannya. Itu sebabnya Allah melukiskan dirinya wa kunna bihi alimun. Bukan ulama. Apa itu? Apa itu ayat? La ya'qiluha illal alimun. Alimun itu jamak. Yang Imam Syafi'i itu minal alimi. Tapi kalau ulama, ada tidak ulama usul? Ada ulama usul. Walau tidak dalam ilmunya, tapi punya ilmu, bentuk jamaknya juga dinamai ulama. Tapi kesannya apa? Ini tidak terlalu dalam ilmunya. Saya tidak ingin Anda menjadi ulama dalam pengertian Al-Quran. Bahkan nanti kita lihat, kita lihat. Summa awratna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun. Sudah.
yang mewarisi kitab suci itu ada yang zalimun li nafsihi, ada yang moderat, muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Itu kata, itu yang kita ini, ya kan? Itu yang saya ingin kita fahami ketika Anda menjelaskan. Dan ilmu itu apa? Semua kata yang terdiri dari huruf ain, lam, dan mim itu menunjukkan kejelasan. Jadi kalau remang-remang bukan ilmu namanya. Kita lihat alam. Apa itu alam? Bendera. Jelas kan? Gunung. Alam. Sumbing. Ulmah. Karena jelas. Jadi kejelasan. Ulama dalam bahasa Indonesia mestinya tidak berbicara secara remang-remang. Harus jelas.